tambang timah tertimbun tanah di lokasi izin usaha penambangan Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Masyarakatnya juga tidak kalah akan budaya. Negara mana yang bisa dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia? Saya sangat yakin tidak ada. Salah satu sumber daya alam paling diminati para penjajah di masa lalu adalah timah. Pertambangan timah di Bangka Belitung memiliki sejarah yang panjang. Banyak sisa-sisa peninggalan di masa kolonial yang masih bisa kita temukan sebagai bukti jika di masa itu merupakan besar-besaran sudah terjadi sejak lama. Sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, kita sudah berpikir jika cadangan timah bisa habis di masa depan. Dan saat itu sudah terjadi, anak cucu kita hanya mendengar cerita legenda tentang berhayal bisa hidup sejahtera dari timah. Komoditas timah menjadi salah satu komoditas paling banyak diekspor oleh Indonesia. Tapi anehnya, ekspor besar timah dari Bangka Belitung justru tak memberi dampak signifikan bagi masyarakat. Masih banyak masyarakat Bangka Belitung yang berada di garis kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, total jumlah orang miskin di Provinsi Bangka Belitung pada September tahun 2024 lebih dari 78.000 orang dengan peningkatan kemiskinan signifikan terjadi di perkotaan. Ada alasan mengapa peningkatan kemiskinan di Bangka Belitung justru terjadi di perkotaan. Pertama, warga kota menggantungkan hidup terhadap aktivitas tambang timah baik itu formal atau ilegal. Para penambang timah ini kebanyakan adalah para penduduk desa. Jadi ketika daya beli penduduk desa menurun karena aktivitas jual beli timah yang terganggu, maka hasil mata pencarian penduduk kota akan terdampak, terutama para pedagang. Kedua, biaya hidup di kota lebih tinggi. Di kota biaya sewa tempat tinggal atau kios makanan dan transportasi cenderung mahal. Ketika penghasilan menurun, maka banyak keluarga yang jatuh di garis kemiskinan. Apakah penduduk desa tidak terdampak? Sudah pasti juga ikut terdampak. Namun tak serentan perkotaan yang perekonomian bergantung kepada daya beli masyarakat pedesaan. Di desa, para penambang timah akan dengan pintar berhemat. Mereka menjual sebagian timah atau dijual kalau harga turun dan akan menjualnya ketika harga sedang naik. Tapi dengan aktivitas tersebut, masyarakat pedesaan akan kurang daya beli. Dampaknya juga akan lebih signifikan terasa kepada penduduk di perkotaan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik juga, total penduduk di Bangka Belitung lebih dari 1,5 juta penduduk. Dengan penduduk Kabupaten Bangka menjadi kabupaten yang memiliki penduduk paling banyak dan Kabupaten Belitung Timur menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk paling sedikit. Jadi, siapa yang dikategorikan sebagai miskin? Mereka yang dikategorikan miskin memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan lebih rendah dari garis kemiskinan di wilayah tersebut. Hal ini juga menjadi kritik dari saya tentang bagaimana Badan Pusat Statistik bisa menilai angka kemiskinan suatu daerah. Jika pada tahun 2024 garis kemiskinan di Bangka Belitung adalah Rp624.847 per kapita per bulan, maka siapapun yang pengeluarannya di bawah angka ini dikategorikan sebagai miskin. Lalu, dari mana bisa mendapatkan angka 600.000 ini? Jawabannya dari survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan oleh BPS yang mencakup ribuan rumah tangga di Indonesia. Sebagai contoh, jika dalam satu keluarga di Bangka Belitung memiliki 3 anggota keluarga dengan total pengeluaran Rp1.500.000 sebulan, maka kita bisa menghitung per kapitanya adalah 500.000 dan berarti keluarga ini berada di garis kemiskinan. Bandingkan dengan standar kemiskinan versi Bank Dunia yang menggunakan standar absolut, yang mana menurut Bank Dunia 2,15 US dollar per hari untuk garis kemiskinan ekstrim, serta 3,65 US dollar atau 6,85 US dollar untuk negara menengah ke bawah atau menengah ke atas. Jika 2,15 US dollar dikalikan saja 30 hari dengan kurs 15.000, maka garis kemiskinan ekstrim seharusnya lebih dari 900.000. Bandingkan dengan BPS yang hanya 600 ribuan saja. Jadi bisa kita tarik kesimpulan jika penduduk di bawah garis kemiskinan di Indonesia jauh lebih banyak bila memakai standar kemiskinan global. Selain itu, bila merujuk perbandingan tersebut, definisi miskin menurut BPS hanya cukup untuk bertahan hidup, bukan untuk hidup layak. Dan hal ini justru menyesatkan publik seolah-olah masalah kemiskinan sudah terkendali. Tapi saya sendiri tidak heran, kan lembaga ini murni punya pemerintah. Tak cukup menyinggung soal garis kemiskinan, penambangan timah juga berdampak terhadap lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan jika penambang timah berdampak buruk bagi lingkungan. Timah adalah barang panas, begitulah demikian masyarakat Bangka Belitung menilainya. Sebanyak yang diambil terkadang sebanyak itu pula yang harus diberi. Jadi tak heran bila para penduduk yang menggantungkan hidup kepada timah di Bangka Belitung harus bertaruh nyawa demi menyambung hidup. Namun tak jarang, manusia suka berlebihan demi menguntungkan hidup mereka.
Kurangnya pendidikan dan pola pikir baik berjalan seiring dengan keinginan untuk hidup lebih sejahtera. Pemerintah mungkin kecolongan, atau memang sengaja dibiarkan kecolongan demi bisa mendapatkan keuntungan lebih untuk diri mereka sendiri. Dan para penambang kecil tidak tahu bahwa mereka sedang dimanfaatkan. Kesejahteraan yang mereka inginkan sebenarnya hanyalah angan-angan semata. Keringat mereka diperas dan di sisi lain lingkungan mereka terlanjur dirusak.